Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ikhwah fillah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, sahabat musbat yang senantiasa dalam keadaan ditatap Allah dengan kemuliaan. Alhamdulillah, hari ini Ustadz berada di salah satu lokasi wisata yang memang jauh dari pemukiman masyarakat setempat, yaitu di Curug, katakanlah di Purwakarta. Dan alhamdulillah, sahabat Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, berapa banyak orang yang tidak paham dengan Islam, cara mengamalkan, karena bagaimanapun Islam sudah sistematik yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala konsep. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan menyeluruh, sempurna, taat, tunduk, patuh, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an maupun dikatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memutuskan hubungan silaturahim. Ketika seorang yang mungkin bertikai, nggak ada habis-habisnya marah lebih lewat 3 hari, ini bisa dikatakan adalah orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang di hadapan dikatakan munafik? Bahwasannya ketika saudaranya melakukan kemarahan luar biasa, dia nggak memaafkan, ataupun satu sama ada dendam kebencian di antara keduanya atau dengan siapapun, Islam melarang untuk menjauhkan saudaranya. Minimal kita harus lega diri, legowo kata orang Jawa. Artinya memaafkan satu sama lain. Dan di sini Ustadz mengatakan bahwasanya berapa banyak orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sedangkan hubungan silaturahim itu watasilur rahim, menyambung ikatan tali silaturahim. Rahim artinya cinta dan kasih sayang satu sama lain yang harus dilibatkan, bukan hanya dengan pakai ini, akan tetapi memakai hati. Ketika kita melihat orang lain untuk silaturahim, maka hati harus mendoakan terlebih dahulu, memberikan salam, assalamualaikum, kemudian bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tapi ekspresi wajah kita harus tersenyum. Dan hilangkan rasa kedengkian, kesombongan, tanamkan rasa cinta satu sama lain, insya Allah untuk silaturahim. Kenapa? Hatinya selalu senantiasa dijauhkan dari sifat kesombongan, kebencian, dan pada akhirnya manusia akan cinta dengan silaturahim. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya agar satu sama lain untuk mengunjungi saudaranya, dari mulai orang atasan yang dikatakan punya uang, kemampuan dengan ekonomi yang luar biasa, akan tetapi dia harus melihat ke bawah. Nah, melihat ke bawah ini orang susah, fakir, miskin dan sebagainya. Kita sebagai orang-orang yang benar dikatakan diberikan kemampuan, ada pejabat pemerintah daerah, kita harus melihat silaturahim ke bawah. Pentingnya silaturahim adalah saling memperhatikan, kemudian saling memperhatikan keadaan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat seorang hamba ketika mengamalkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk silaturahim, maka langkah ke kita dengan mudah untuk mengunjungi saudara kita dimanapun berada. Ada yang di Jogja, tinggal di Jakarta, kunjungi ke Jogja. Dari Jogja kunjungi saudaranya yang di Jakarta, itu silaturahim. Ada yang di Lampung, dari Jakarta ke Lampung silaturahim, dari Lampung ke Jakarta silaturahim, dari Jakarta ke Surabaya, dari yang Surabaya ada imbal balik untuk mengunjungi saudaranya yang berada di Jakarta. Kemudian yang berada di Sumatera, Makassar, kemudian Medan, Manado, atau saudara yang di luar negeri, dimanapun daerah, dimanapun luar daerah, nasional maupun internasional, harus ada kunjungan silaturahim. Kenapa? Silaturahim ini hukumnya wajib, yang Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman satu sama lain untuk mengikat rasa cinta dan kebersamaan,
untuk mengikatkan ukhuwah satu sama lain, yaitu dengan adanya silaturahim. Dan Rasul mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Kenapa sih orang silaturahim itu ketika dilangkahkan kakinya menuju orang yang didatanginya, artinya di situ ada sesuatu, ada nilai. Yang pertama, Allah cinta dan sayang. Yang kedua, Allah berikan keberkahan. Yang ketiga, Allah berikan ampunan. Yang ketiga, ketika mengunjungi saudaranya ada kesulitan, dia berikan jalan keluarnya. Nah, ini yang paling cakep. Mengunjungi saudaranya yang memang tidak ada kemampuan masalah finansial, maka kewajiban kita bagi orang diberikan kelebihan, kunjungin, lihat keberadaan kondisi mereka. Disitulah Allah menatap kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Oleh karenanya, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, jangan kalian bercerai-berai atau bercerai apalah gitu, memutuskan hubungan silaturahim. Dan Allah mengharamkan kita sebagai hambanya dan Rasulullah melarang kita sebagai umatnya memutus hubungan silaturahim. Kalau sudah ada memutuskan hubungan silaturahim di antara keduanya atau dengan siapapun, hukumnya adalah berdosa di hadapan Allah. Dan Allah akan jauh kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jika Anda sebagai orang ahli ibadah, masalah sholat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah dan sebagainya, tapi memutuskan Anda hanya bersilaturahim kepada Allah, namun tidak bersilaturahim kepada manusia. Ada horizontal, ada vertikal. Di duanya harus balance, harus seimbang satu sama lain. Maka hukumnya diwajibkan bagi kita orang beriman untuk bersilaturahim. Dan hukumnya berdosa bagi orang yang memutuskan silaturahim. Semarah-marahnya orang yang beriman, orang muslim, lewat 3 hari, maka dikatakan orang yang munafik. Sholatnya nggak dianggap sama Allah, zikirnya nggak dianggap sama Allah, baca Qur'annya nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahnya menjadi langkah yang memang Allah laknat. Kenapa? Memutuskan hubungan silaturahim dan dosanya adalah besar. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling aku benci di antara umatku ialah memutuskan hubungan silaturahim. Maka ciptakan hubungan silaturahim satu sama lain. Ketika orang yang menciptakan hubungan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan bukan hanya di dunia, tapi Allah muliakan di mana? Yaitu di akhirat. Darul akhirat, kampung kita yang kita damba-dambakan. Untuk kembali ke sana ialah amalan terbaik seseorang, yaitu menciptakan silaturahim. Maka maafkanlah kesalahan mereka. Disitulah Allah menatap. Kalau Allah sudah menatap kita, ganjarannya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di antara orang sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Berpolitik boleh, bendera dengan berbagai macam boleh, tapi jangan berpecah belah. Karena bagaimanapun di situ ada orang muslim. Dan ketika membenarkan satu sama lain, menyalahkan orang lain satu sama lain, mungkin gara-gara partainya merah, partainya hijau, partainya putih, partainya hijau dan sebagainya, ada kebencian di situ karena memilih tidak sesuai dengan satu sama lain. Maka putus hubungan silaturahim ketika berada di suasana seperti itu. Maka di situ syaitan paling suka, paling demen, paling cinta, paling sayang ketika ada seorang umat Islam, orang yang beriman memutuskan hubungan silaturahim. Boro-boro mencium rahmat Allah, pasti tidak akan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah hinanya, dinanya orang yang memutuskan hubungan silaturahim, nanti pada hari kiamat tidak akan ditegur, bahkan dipaling wajah Allah kepadanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Makanya amalkan Islam secara menurut, taat, tunduk, patuh, diatur oleh Allah, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ayo kita jalin hubungan silaturahim satu sama lain, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Dengan apa sih? Yaitu dengan silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.